Ramadan. Itu Pak. Nggak apa-apa. Bisa nggak itu putih? Bisa. Ya udah. Baliknya KTP-nya perlu di. Gak usah, cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya masih pada puasa nih. Ini online, orangnya ada atau lagi online laptopnya nyala doang? Masya Allah. Pada tawadu semua kayaknya. Baik, sambil menunggu yang lain, kita bisa langsung mulai saja untuk hari ini. Kepada jamaah, khususnya yang pria, dipersilakan untuk menampilkan wajahnya biar terlihat selama PSBB adakah yang melebar atau yang mengkerut. Ya, Bang, untuk yang akhwat mungkin cukup di mute dan tidak usah ditampilkan wajahnya, dan seluruh jamaah dipersilakan untuk menonaktifkan suaranya agar kajian kita bisa berlangsung secara normal. Oh, alhamdulillah. Dari kajian pertama dari Tarhib sampai kajian Ramadan yang terakhir ini tidak terlihat wajahnya, dan alhamdulillah segar semua, insyaallah. Calon-calon ahli surga. Amin ya Allah. Gimana, Mas Mahfud? Masih puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Ian, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Saya sehat. Semangat ya semuanya ya. Oh, baik. Untuk Ustadz Zainal sudah hadir di tengah? Mas Ferdi? Belum ya? Baik, sambil menunggu Ustadz Zainal Mutakin, bisa kita langsung mulai saja dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwah fillah, jamaah kajian Ramadan online perisai Astagrafiyah 1441 Hijriah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahim virtual ya. Hanya bisa bertatap muka, bertegur sapa di media internet seperti ini melalui Microsoft Teams. Semoga silaturahim kita tetap terjaga walaupun jarak memisahkan kita, tapi tetap hati selalu bersatu dalam kita semua. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kita seluruh pengikutnya berusaha semaksimal penuh untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tema hari ini insya Allah sangat luar biasa, yaitu hadiah akhir Ramadan. Mungkin kita sudah berjibaku dari Ramadan pertama sampai Ramadan ke-27 ini. Dan di 10 hari terakhir ini juga kita sudah berjibaku juga untuk berusaha bangun di malam hari untuk menunaikan ibadah-ibadah sunnah lainnya, membaca tilawatul Quran, bersedekah, dan segala aktivitas ibadah lainnya, mengharapkan untuk mendapatkan malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga malam-malam dan kegiatan yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini terus dibimbing oleh Allah untuk dijauhi oleh godaan syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu,
sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu tilawatil Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Akhina Basuki Graha. Mas Basuki, monitor, sudah siap? Ya, siap. Baik, silakan Mas Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mas Basuki yang telah membacakan surat Al-Qadar. Semoga apa yang dibacakannya dan kita selaku jemaah yang mendengarkan dan semuanya yang berusaha untuk mengamalkannya, Allah jadikan Al-Quran yang kita bacakan, yang kita usahakan amalkan, menjadi cahaya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil menunggu Ustadz Zainal Mutakin hadir di tengah-tengah kita. Atau sudah hadir Ustadz? Belum ya? Oke, mungkin masih di perjalanan. Karena tadi confirmnya beliau akan pindah ke pesantren untuk online ya. Tadi di rumah alhamdulillah lancar semua. Nah, sambil menunggu Ustadz yang hadir, kepada rekan-rekan mungkin sebagai informasi bahwa kita ada acara Astra Gema Islami yang diselenggarakan oleh Astra Internasional. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan informasi langsung baik dari email ataupun dari WhatsApp, kita masih menyediakan slot untuk berpartisipasi dalam perlombaan di Astra Internasional yang mewakili Astra Graphia Group. Baik, ada 9 lomba, di antaranya ada lomba azan. Wah, ini jagonya nih biasanya nih. Mas Andri nih biasanya lomba azan nih, azan subuh. Ya Mas Andri ya. Mas Andrinya ada nggak nih? Mas Andri Ada. Oh, Ada ada. dari 10. Alhamdulillah. Nah, ada juga lomba murotal anak. Wah, ada juga lomba murotal dewasa. Salam Lebaran. Jadi insya Allah, nah, dari PIC yang kita sudah informasikan bisa didaftarkan untuk dipartisipasi dalam acara Astra Gema Islami di Astra Internasional. Baik, selanjutnya Mas Lukman, monitor sudah siap? Assalamualaikum Mas Firman. Waalaikumsalam Mas Lukman. Baik Bapak Ibu, hari terakhir di kajian Ramadan online yang keempat ini kita masih menyediakan game seru, hadiah seru. Tidak jauh, tidak lain ya tentang GoPay dan OVO. Nanti kita akan transfer dan konfirmasi terlebih dahulu. Dan untuk kuis hari ini tetap masih dipandu sama Mr. Kuis, yaitu Mr. Lukman. Kepada Mr. Lukman, dipersilakan. Ya. Terima kasih Mas Firman. Saya coba share screen ya Mas. Apakah sudah muncul screen saya? Mas Firman? Muncul, Mas. Ya, sudah muncul Mas Lukman. Sudah muncul ya. Oke, Bapak Ibu silahkan diikuti panduan yang di screen, dan saya juga sudah share informasinya di kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik linknya untuk join. Dan jangan lupa untuk format username-nya menggunakan nama _ nomor handphone yang sudah ada akun GoPay-nya atau OVO-nya. Karena nanti hadiahnya akan ditransfer setelah acara berakhir.
Oke. Saya akan coba lihat perlihatkan siapa saja yang sudah masuk. Mas Firman, ini ada baru 14 orang masuk. Masya Allah, semakin ada peningkatan. 14 orang. Kali ini kuisnya jawabannya esai atau pilihan ganda tetap, Mas Lukman? Masih pilihan ganda, Mas. Masih pilihan ganda, ya. Jadi kalau nggak benar berarti salah gitu ya, Mas Lukman ya? Betul. Baik. Kita tunggu sampai jam berapa, Mas Firman? Sekitar 2 menit lagi kali ya. Oke. Wah sudah 23, Masya Allah. Ini lumayan nih buat isi amplop ponakan yang mau lebaran ya. Iya, betul. Iya. Karena saldo GoPay itu bisa ditransfer juga kan ya? Oh iya, betul. Masih ditunggu. Masih 2 menit lagi. masih 25. Jadi sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk join kuis, ada informasi juga bahwa kita insya Allah halal bihalal selama pandemi ini tetap masih ada. Insya Allah tanggalnya 9 Juni 2020. Dengan siapa? Nantikan informasi berikutnya. Dengan Mas Lukman mungkin sebagai Mr. Kuis kembali. Baik, sudah 25. Oke, 1 menit lagi ya, masih ditunggu. Kalau kita lihat partisipan untuk hari ini, alhamdulillah sudah 44 orang. Baik kepada Bapak Ibu yang mempunyai tim yang masih sudah selesai sholat, bisa ikut join lagi acara hari ini. Gimana monitor Ustadz Zainal sudah join? Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz mungkin mau main juga Ustadz, kita ada kuis nih Ustadz. Baik, sudah lewat 2 menit Mas Lukman, kita bisa langsung mulai aja. Baik, kita mulai. Rekan-rekan, sebentar saya coba unshare dulu screen-nya karena tadi audionya ada kendala. Oke, kita mulai ya. Baik. Ya, tidak usah tegang Bapak Ibu. Relax. Perhatikan soal dan ayatnya ini mungkin seperti Ustadz tadi Hidayat juga ya, tapi nggak sampai ke ujung kanannya ayat ya. Masya Allah, sudah ada yang tingkat atas, Mas Lukman? Iya, betul Mas Firman. Oh, Karena formatnya salah, jadi diskualifikasi. oh gitu, baik. Kita menyesuaikan ini ya, format username-nya ya. Nomor. Oke. Baru 15 orang yang Udah dapat untuk jawabannya?
6 orang lagi yang belum bisa join sebentar lagi. Ya, berarti tahun depan kita enaknya kuisnya langsung kayak main mobil-mobilan gitu ya, masuk main Tetris ya. Ada aja alhamdulillah nih kita kuis ya. Oh iya. Kita sudah di sini ya, Mas Firman. Saya coba lihat. Yang dua ke atas saya diskualifikasi. Kita sudah dapat pemenangnya. Mas Firman. Oke, selamat Mas Henry, Mas Yudhistira dan Mas Rizka. Mas Rizka, Mbak Rizka ya, yang sudah menjadi jawara di kuis kajian Ramadan online yang keempat. Baik, terima kasih Mas Terima Rizka. kasih Mas Firman. Saya kembalikan ke Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadznya juga sudah hadir, kuisnya juga sudah selesai. Kita langsung menimba ilmu di akhir-akhir Ramadan yang penuh berkah ini. Kepada Ustadz Zainal Mutakin Alsi, kepada beliau dipersilakan. Tes, suara jelas. Ini audio aja nggak ada visualnya ya? Halo? Ya, halo Ustadz. Type-nya matikan dulu. Audionya, visualnya? Suaranya terdengar Ustadz. Videonya, Kameranya tolong dinyalain aja. kameranya coba dinonaktifkan Ustadz. Nonaktifkan, tolong diaktifkan. Seperti tadi. Ini nggak ada segmen kamera nih. Cuman audio aja nih. Kalau tadi otomatis tiba-tiba keluar ya Ustadz ya? Iya, tadi otomatis keluar. Memang audio aja gitu ya. Seharusnya bisa ada gambar. Mas Ferdi, apakah bisa dibantu setting atau memang Ustadz harus keluar masuk terlebih dahulu? Harusnya sih kalau Kita gambar dan kameranya Ustadznya sih. Oh gitu ya. Nggak ada. Di pengaturannya nggak ada ini. Kalau tadi otomatis tadi kan keluar tadi. Oh gitu. Mau coba di logout login lagi Ustadz atau cukup audio saja? Terserah, kalau memang audio aja nggak apa-apa gitu. Kalau mau pakai video nggak apa-apa juga. Gimana baiknya aja. Baik. Coba logout dulu aja, kemarin saya begitu. Oh gitu. Baik. Coba di logout login lagi Ustadz. Nanti pas login pilihan audio sama kameranya harus diiyain. Iya Ustadz. Pada saat login, video sama audionya diaktifkan Ustadz. Baik, sambil menunggu Ustadznya sedang mencoba men-setting biar terlihat juga. Ya. Monitor Ustadz sudah kembali masuk? Baik, sambil menunggu Ustadz yang hadir kembali, ada informasi yang kami ingatkan kembali bahwa kami masih menerima untuk pendaftaran Astragama Islami yang diselenggarakan oleh AI untuk lomba-lomba di AGI tersebut. Baik.
Ya, monitor Ustadz Zainal. Ya, sambil menunggu Ustadz, kita ada materinya yang akan kami show. Sebentar. Baik. Monitor Ustadz Zainal. Ya, alhamdulillah Ustadz. Rotasinya mungkin Ustadz, kameranya Ustadz. Afwan Ustadz, kameranya diputar Ustadz, biar tidak miring kami melihat antumnya Ustadz. Untuk soundnya, mohon dibantu diaktifkan Ustadz. Soundnya juga mati. Halo, tes. Oke, suara sudah terlihat Ustadz. Suara sudah terdengar. Cuman gambar antum, kameranya agak diputar Ustadz, biar lempeng nih palanya nih. Biar lempeng. Biar lempeng gambarnya maksudnya Ustadz. Afwan. Afwan, kamera handphonenya diputar ke kanan atau ke kiri? Atau berdiri? Ya, berdiri lebih baik Ustadz. Di rotate, Ustaz. Siap. Nah, cakep Ustadz. Bentar. Baik, sudah pas. Baik Ustadz, sudah pas. Tafadhol Ustadz untuk dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salatu wa taslim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Segala puji syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam limpah curah kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Teman-teman sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di penghujung Ramadan dan ini menjadi evaluasi bagi kita. Ramadan yang sangat indah ini adalah Ramadan anugerah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita hamba-hambanya seharusnya menjadi satu kebahagiaan. Karena Ramadan ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan percepatan untuk mendapatkan pahala. Bahasa mudahnya adalah memiliki lompatan yang sangat besar. Ya. Ketika kita melihat ada orang yang masuk sekolah SMA yang biasanya 3 tahun menjadi 2 tahun, dan itu sesuatu yang lumrah, akselerasi, program akselerasi. Maka Ramadan ini adalah sebuah program akselerasi percepatan yang luar biasa. Kalau mereka paham, maka mereka akan memanfaatkan sangat baik. Maka 3 menjadi sarana untuk memiliki lompatan-lompatan pahala yang sangat hebat. Lompatan pahala yang sangat hebat itu
Di antaranya adalah yang pertama, kun aliman, jadilah orang yang punya ilmu. Yang kedua adalah kun aliman, jadilah orang yang punya ilmu. Semakin bertambah ilmu, semakin Suaranya hilang ya. Afan, Ustadz, Suaranya hilang. untuk diaktifkan suaranya. Mungkin tadi kepencet mute, halo. tape, baru Ya, kedengeran halo. Ustadz. Ya, jelas suaranya. Siap Ustadz. Gambar antumnya kemana Ustadz? Bentar. Halo, baik. Tape, silakan Ustadz. Sudah, baik. Mohon maaf, ada gangguan. Baik, Ustadz. Jadi suatu iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ada 3 sebelum kita masuk pada hadiah akhir Ramadan, bahwa seseorang ketika hendak memiliki lompatan pahala, 3 syaratnya. Yang pertama adalah memiliki ilmu. Semakin bertambah ilmu, semakin berkualitas amal, semakin bertambah pendapatan. Kemudian yang kedua adalah tentang memiliki tempat-tempat yang mulia. Karena tempat yang mulia itu memiliki lompatan pahala yang baru kali kan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Dan yang ketiga adalah memahami waktu-waktu yang mulia. Nah, waktu yang mulia itu dalam hitungan hari adalah hari Jumat. Dalam hitungan 1 kali 24 jam mulai bulan yang mulia. Bulan mulia. Next kita lihat slide-nya. Hadiah persembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, persembahan Ramadan itu yang pertama adalah lipat ganda pahala. Yang pertama adalah lipat ganda pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melipat gandakan banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bacaan Quran Anda 1 huruf 10 kali lipat kebaikan. Alif Lam Mim 30. Ya. Masuk bulan Ramadan kali 100 kali. Subhanallah, apalagi kau baca persembahan Allah untuk Ramadan kepada kita apa saja. Yang kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya bagi tapi wahai orang yang bermas takbir imalah ini Ramadan, berubahmu menjadi baik agar engkau berubah dari pribadi-pribadi yang buruk menjadi mulia. Ayo, ada kesempatan yang sangat besar di bulan Ramadan. Gitu. Yang kedua adalah rahmat yang sangat luas. Ini persembahan Ramadan, hadiah Ramadan adalah rahmat yang sangat luas. Ghuliqatil al-jahim, ditutuplah pintu-pintu neraka, kemudian dibukalah futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Ini mengisahkan kepada kita bahwa setiap peluang kebaikan itu lipat gandakan sampai seluas-luas. Karena akan surga itu ada di peluk mata. Maka ketika para sahabat berperang dan pasukan musuh sangat banyak, 2-3 kali lipat dibandingkan pasukan muslim, para sahabat yang terdidik jiwa yang digenggam keimanannya
yang apa peralatan perang yang banyak, sahabat orang-orang soleh itu gentar ketika melihat musuh yang sangat banyak. Apa ucap mereka? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah yang Allah janjikan kepada kami, surga menanti. Ini Masya Allah, surga menanti. Jadi melihat di kepala mereka Allah subhanahu bawaannya bawaan itu adalah berbuat orang ijabah doa. Kalau setiap hari waktu itu ada Allah ijabah doa sangat cepat, itu seperti zaman innallaha nazala ila sama'i dunya di sulusai, turun ke langit bumi itu di sepertiga malam. Di sepertiga malam Allah dekat dengan sang hamba itu di sepertiga malam. Dan sang hamba dekat dengan Allah kapan? Aqrabu ma yakunu 'abdi fi sholati wa huwa sajid. Hamba sadek malam. Hamba dekat dengan Allah kan sujud. Artinya pas Ramadan masuk bulan Ramadan 24 kali 30 hari adalah doa-doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya. 3 golongan manusia yang salat yang doanya tidak akan pernah tolak. Di antaranya adalah an-shaim hatta yaftur. Dari orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kita berbanyakin doa. Doa-doa kebaikan untuk anak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, ini semua. Ya, ini sesuatu yang sangat indah, persembahan Ramadan, ijabah doa. Apalagi berikutnya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, nanti segmennya ada di belakang, walaupun sisa 3 hari kita nggak tahu apakah nanti malam 29 adalah puncaknya, gitu ya. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, persembahan Ramadan itu adalah pembebasan api neraka jahanam. Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Maka mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah, kita pernah mendengar sebuah hadis bahwa Ramadan itu terbagi, pertama 10 awal adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, 10 kedua adalah ampunan Allah, 10 yang ketiga adalah pembebasan. Maaf, ini bulan Ramadan puasa dengan penuh keimanan dan introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosa-dosa. Nah, ini subhanallah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Artinya baru masuk 1 hari dia berpuasa Ramadan, besok meninggal dunia, dan Allah melihat ia puasa betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, betul-betul introspeksi diri bahwa diri banyak dosa, maka saat meninggal dunianya idal kemuliaan. Artinya tidak harus ampunan itu menunggu 10 yang kedua. Begitu juga pembebasan api neraka jahanam. Ya, inna fi kulli lailin min Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia-manusia hamba-hambanya dari neraka jahanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari neraka jahanam hampir setiap hari. Artinya ada hamba-hamba yang malam pertama, malam kedua yang Allah bebaskan dari neraka jahanam. Persembahan yang luar biasa. Hadiah yang sangat indah. Kenapa hadiah disebut hadiah? Ya, karena hidayah itu sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan hadiah itu pasti, ya kalau bahasa Betawi nggak kaleng-kalengan banget lah. Hadiah itu pasti yang berharga dong.
apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah. Ya, pembebasan dari api neraka. Kita lihat berikutnya, ikhwatal iman yang dirahmati Allah SWT, apa respon keimanan kita? Iya, ketika menyaksikan Ramadan ini penuh dengan hadiah-hadiah yang sangat indah, persembahan Allah SWT, maka merasakan setiap detik-detik Ramadan sangat berharga. Setiap nafas, setiap rahmat, setiap doa indah terijabah, setiap kalimat kebaikan dilipat gandakan pahala yang dilipat ganda. Maka rasakan setiap bulan berpuasa itu pahala, betul pahala ketika tergoda untuk sebuah kemaksiatan. Ya, ketika diajak untuk sebuah kemaksiatan. Maaf, malam teman ngajak untuk nongkrong, ya di sebuah tempat mengatakan saya ngantuk banget mau tidur, ya tidurnya Anda karena terhindar dari sebuah kemaksiatan. Ini masya Allah, lelah letih harus baca Al-Quran. Ini bukan berarti habis subuh tidur bangun 2:30 duhur nyambung asar tidur lagi, pas beduk maghrib azan, masya Allah luar biasa, mantap berani. Iya, ya bukan seperti itu. Jadi lelah letihnya sampai terkapar capek tidur, maka di sana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka mohon maaf nih teman-teman, kalau baca Quran juga jangan cari posisi yang pewe ini. Posisi yang enak banget nih. Kadang kalau baca Quran masya Allah di atas tempat tidur, ruangan AC, kanan kiri bantal guling, betul ya? Dibuka tuh kalau Al-Quran, baru Al-Fatihah angop 3 kali, masya Allah, baru 3 ayat, Shadaqallahul Azim. Kenapa? Posisinya terlalu enak. Iya, justru harus cari menantang, jangan terlalu nyaman dengan posisi yang apa namanya, yang kondisi yang enak. Tarikan malas muncul banyak. Ya, nah, ini masya Allah. Ya, kadang baru Quran tuh. Ini berapa? Baru banyak amat ini. Belum dibaca Al-Quran udah ngebet duluan 1, 2, 3, 4, 5. Ini seakan-akan beban banget baca Quran. Ini masya Allah ini. Ada yang pas ngantuk baca Quran tiba-tiba hilang sampai di mana? Nah, kembali nih, rasakan setiap detik adalah berharga. Maka sisa waktu 3 hari ini, ayo, dan setiap langkah kita adalah tasbih, zikir, tahlil, kemudian di sela-sela lelah ada baca Quran, berada. Dan kedua, kita berharap Allah. Ayo, sahur pahala. Sampai pun, mohon maaf, jam 1 malam besok tidur, akhirnya kita makan, betul kan? Habis makan baca Quran lagi, akhirnya ketiduran. Jam 4 bangunlah Anda. Jam 4 bangun Anda untuk sahur. Walaupun Anda mengatakan, aduh, kayaknya udah banget, sahurnya. Mengatakan sahur fa'in habis sahur. Yang itu bukan sahur, Pak. Minum, betul ya? Bersahur adalah suatu berkah. Berkah itu kita itu pertama ashabum yastaqilu kalau itu tambah banyak beristighfar. Itu masya Allah. Sebut air banyak kita nggak makan nasi, nggak makan susu gelas, mohon maaf, seteguk air gitu. Seteguk air saja glek udah, itu masya Allah, itu udah teguk tuh glek ya. Seteguk glek aja itu masya Allah mendapatkan berkah. Anda makan jam 1, jam 12, jam 11 masih kenyang, bangunlah untuk sahur. Ada pahala Allah. Kalau tidak tutup,
Ada musola yang terbuka, sholat ke masjid. Musola, kakinya salah. Ya, habis sholat subuh untuk apa? Untuk membaca Quran. Itu waktu yang dibolehkan oleh Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang salat di masjid, wa ba'da faraghi min shalah, setelah selesai salat, ia menyenandungkan zikirnya, baca Qur'annya atau ta'limnya, hatta tatu asyar, sampai nongol itu matahari, wa shalla raka'ataini, lalu ia salat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Jadi kita kalau belum bisa haji umrah, ingin mendapatkan pahala banyak, ya cara ini seperti itu. Ini Masya Allah. Jadi respon iman kita terhadap hadiah-hadiah bersama Ramadan itu, yang kedua adalah senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagaimana agar senantiasa hati merespon keimanan kepada hadiah Ramadan, melihat jejak salafus saleh dalam mengisi Ramadan. Salafus saleh, orang-orang yang saleh dahulu, bagaimana mengisi Ramadannya? Ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, setiap selesai Ramadan beliau khatam 10 kali khatam. Setelah Ramadan tiba, beliau sengaja diri untuk menuju Mekah, kemudian isya di depan Ka'bah dalam 1 witir 1 kali khatam. Dalam 1 witir, 1 salat witir 1 kali khatam. Luar biasa itu. Karena kita mikir, kok bisa ya gitu? Jawabannya ya bisa, karena lisannya sudah lisan Quran. Sudah terbiasa gitu. Ala bisa karena biasa. Orang tua kita punya 2, 3, 4, 5 petak sawah dan mencakul setiap harinya dia mampu. Tapi ketika kita pulang mudik lebaran, kita pegang cangkul, jangankan 5 petak, setengah petak aja. Masya Allah, langsung tuh diurut, betul ya? Pegal-pegal di badan. Kenapa? Karena beliau mengatakan, jikalau hati itu sudah bersih, maka dia tidak akan pernah puas baca Quran. Maka mohon maaf kalau hati kita sudah menjauhkan diri Al-Quran, nggak baca Quran, bahkan meninggalkan Al-Quran, maka terindikasi hati kita kotor. Auzubillah min dzalik. Begitu ya. Ini Masya Allah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah, penting buat kita semuanya. Jadi melihat jejak salafus saleh. Begitu pula Imam Asy-Syafi'i, selesai Ramadan dia telah menghatamkan 60 kali hatam Quran. 60 kali hatam Quran berarti 1 hari 2 kali hatam Quran. Ya. Kita rata-rata ya 1 kali hatam Quran Ramadan. Betul ya? 1 kali hatam. Itu pun setelah ditambah dengan Ramadan 2019 dan 2018 gitu baru hatam. Baru hatam 2020. Ayo kita berubah nih. Nah, kita lihat berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah. Maka ada sesuatu yang sangat indah, hadiah yang sangat indah di bulan Ramadan. Ampunan sudah, betul kan? Masya Allah, ampunan sudah. Apa namanya begitu? Lipat ganda pahala luar biasa, banyak. Nah, pertanyaannya, adakah yang spesial lagi di Ramadan? Lailatul Qadar. Piala Lailatul Qadar. Ini piala kemenangan Lailatul Qadar. Allah berikan, sengaja Allah sembunyikan waktunya. Ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan di waktu-waktu ganjil itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Waktu ganjil sangat kuat untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Nah, ini Masya Allah. Iya. Berikutnya yang lainnya kapan? Al-Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan waktu yang sangat mulia Lailatul Qadar itu adalah pada tanggal 21 Ramadan. Sudah lewat ya. Kenapa? Karena pernah terjadi Abdullah bin Umar itu merasakan ada hujan turun. Begitu ya. Yang paling banyak mengomentari adalah tanggal 27 Ramadan. Tanggal 27 Ramadan. Ini Masya Allah. Ya. Termasuk golongan Syafi'i mengatakan 27 Ramadan itu lebih cenderung turun Lailatul Qadar. Tapi ulama-ulama yang lain mengatakan tidak serta-merta kita melihat 21, 27 karena seluruh hari itu milik Allah dan Allah berkehendak kapan saja. Walaupun memang yang lebih mayoritas mengatakan adalah hari-hari yang ganjil, malam-malam yang ganjil. Ya, namun kita lihat nih, ya
Ada orang-orang yang ketika diundang oleh seorang yang kaya raya, kata orang yang kaya raya tersebut, kami punya 10 box, terisi salah satu di antaranya adalah isi uang 1 miliar. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, ada 3 golongan. Yang pertama mengabaikan dan pesimis. Yang mengatakan ulah santai aja lah, paling cuma bohongan, gitu ya. Ya, kenapa? Karena tidak paham esensinya. Uang 1 miliar bagi mereka yang tak punya uang sama sekali atau punya uang pun mengatakan itu sesuatu yang sangat berharga loh, uang. Akhirnya mengabaikan dan pesimis. Golongan yang kedua ya hanya menerka-nerka. Ini kayaknya nomor 1 nih. Ini kayaknya nomor 3 nih. Ini kayaknya nomor 8 nih. Cuma tebak-tebakan doang. Maka setengah hati dia melakukannya. Maka ada orang-orang yang saat itikaf itu atau saat merespon Lailatul Qadar itu tidak sepenuh hati. Ya, kayaknya nih nanti malam ini kayaknya akhirnya nggak semangat pula dia untuk melakukan. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang yang optimis dan semangat. Maka 10 box itu dia buka semuanya. Bismillah. Walaupun cara membukanya agak kesulitan, tidak mengapa. Yang penting saya buka semuanya. Kira-kira yang berpulang dapat mana? Yang ketiga. Malamnya itu ayo oke. Ustadz bukannya udah selesai, Ustadz ini tinggal 3 hari malam lagi. Kita nggak tahu tuh. Apalagi Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ganjil itu bisa jadi dari belakang. 30, 29, betul ya, 28. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah, bisa jadi tanggal 30 itu adalah ganjil. Mundur menjadi 28, mundur menjadi 26, begitu. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini luar biasa. Ya, kalaupun Anda meyakini masih yang ganjil, masih ada tanggal 29 besok. Pas malam Jumat lagi, dahsyat luar biasa. Itu hadiah terindah adalah Lailatul Qadar. Subhanallah. Bagi mereka yang mendapatkannya, ia mendapatkan khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti bukan sama dengan lebih baik. Lebih baik itu berarti di atas 1000 bulan lagi. Bisa 2000 bulan, bisa 8000 bulan. Khairun min alfi syahr. Ini subhanallah luar biasa. Maka bagi mereka yang mendapatkannya, mereka mendapatkan kemuliaan. Fiha yufaqu kullu amrin hakim. Bahkan kadar kepastian, kadar takdirnya itu menjadi takdir yang baik kepada yufaqu kullu amrin hakim. Ada takdir sanawi, takdir setiap tahunnya. Maka takdir setiap tahunnya itu, maaf tuh, rezekinya gampang, jodohnya mudah. Itu kan Masya Allah. THR-nya lancar. Ya Allah, Allahumma lemburna, Allah ya Allah lemburi kami, ya Allah selalu lemburnya, ya Allah. Overtime kan sampai hari kiamat. Enggak apa-apa, tidak mengapa. Minta rezeki yang lancar, minta anak yang saleh, bisa jadi itu takdir sanawinya datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apalagi berikutnya yang kesepakatan ulama adalah yang 1000 tahun tersebut menjadi 83 tahun, 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Dahsyat luar biasa. Maka apa yang kita lakukan? Paksain. Ya, bagaimana kita merespon hadiah-hadiah tersebut? Kita lihat nih. Jangan pernah pesimis, begitu ya. Berikutnya, Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, wa in kana fi yadikal fasilah wa ghadan yaumil qiyamah kama qala Rasulullah SAW, apabila di tangan Anda ada segenggam biji, satu bibit, walaupun esok akan datang kiamat, falyagrisha, maka hendaklah engkau menanam. Perhatikan kata Nabi, walaupun di tangan kita ada segenggam, satu bibit tanaman, tanamlah, walaupun esok hari kiamat. Artinya jiwa-jiwa optimis itu dimunculkan. Ya, khairul a'mal khawatimum. Sebaik-baik amal itu adalah penutupnya. Maka 3 hari ini penutup yang baik. Ayo, maksimalkan yang baik. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah Allahumma paksakeun. Allahumma paksakeun. Paksain dah. Gitu ya. Paksain. Saya nanya kepada kita semuanya, kenapa kita harus memaksakan kebaikan? Kenapa kita harus paksakan kebaikan? Apa jawabannya?
Karena dalam tubuh kita ini dorongan berbuat buruk itu lebih kuat. Dalilnya adalah inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya dalam jiwa kita ini ammaratun bisu, dorongan berbuat maksiat itu sangat kuat sekali. Anda megang HP, tiba-tiba yang dibuka apa? Jarang yang langsung dibuka tausiah. Ya, paling-paling obrolan. Betul kan? Masya Allah. Apalagi kalau curhatan, apalagi mendengar, melihat obrolan-obrolan ngomongin aib orang lain. Ya, ketika Anda keluar, yang Anda lihat apa? Tarikan masa sangat kuat. Sesuatu yang menarik hati, tapi itu mendatangkan dosa. Betul kan? Ya. Yang bening-bening, gak pakai jilbab, ya, dengan yang tubuh, dengan tubuh pakaian-pakaian yang ketat, itu Masya Allah, itu langsung tuh. Jadi keburukan itu dorongannya sangat kuat sekali. Betul ya? Sangat kuat. Tarikannya sangat kuat. Nih mohon maaf nih, satu orang baca Quran. Satu orang baca Quran, 5 orang ngerumpi, mana yang ketarik kira-kira? Ya? Satu orang baca Quran, 5 orang ngerumpi, mana yang ketarik kira-kira? Apakah yang 5 orang mengatakan, gabung baca Quran? Enggak. Yang ketarik yang ini, sadaqallahul azim, gabung dia. Yakin Pak. Inna nafsa la ammaratun bisu. Masya Allah, jiwa malas kita sangat dominan. Magernya luar biasa. Iya kan? Maka Allahumma paksakan, paksain. Itu rumus sederhana. Nanti kalau udah dipaksain, dimudahkan jalan-jalannya. Betul kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, kalau satu kebaikan engkau incar nih, ada niatan kebaikan, lalu dipaksakan, jeger, maka Allah buka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Cakep. Apa contohnya? Anda paksakan bangun malam, katakan jam 3:30. Selesai jam 4 mau tidur, tanggung baca Quran. Anda paksakan ke masjid. Di masjid, subhanallah tuh, bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat qobliyah, bisa sholat subuhnya, bisa zikirnya. Setelah zikir, kata DKM, jangan pulang dulu, ada pengajian, ikut pengajian. Setelah pengajian, jangan balik dulu, mohon maaf, ada nasi uduk, itu silaturahmi, kita ngobrol bareng-bareng. 6 kebaikan. Padahal niatan kita ke masjid. Ada 6 pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat. Maka agar kita bisa memaksimalkan Ramadan akhir ini adalah Allah paksain kebaikan. Bukankah Anda sering memaksakan ketika tubuh tidak nyaman, Anda paksakan untuk sepedahan, goes 10 kilo. Anda jogging 3 kilo. Luar biasa itu. Ketika sudah dirasakan betul-betul sakit, Anda paksakan ke klinik terdekat. Anda paksakan ke rumah sakit. Kenapa? Ketika jiwa kita sakit, iya, punya kegelisahan di dalam diri, Anda tidak paksakan baca Quran. Anda tidak paksakan untuk tahajud di tengah malam gelap kita. Anda tidak paksakan doa. Masya Allah, ini yang salah kaprah. Jadi, kembali nih, untuk mendapatkan hadiah terindah akhir Ramadan, paksakan kebaikan. Ya, yang kedua adalah kerahkan seluruh potensi. Kerahkan seluruh potensi. Seperti halnya seorang sprinter ketika hendak finish garis 100 garis finishnya, apa yang dilakukan? Bisa jadi dia jatuhkan tubuhnya. Betul ya? Kenapa? Karena ingin mencapai finish yang luar biasa, yang istimewa. Iya. Anda tahu, mohon maaf, kita pernah merasakan masa kecil Pak, ya, ngejar layangan, betul kan? Gimana tuh filosofi orang ngejar layangan? Mas, tentu bocah kalau ngejar layangan tuh, la haula wala quwwata illa billah. Ya kan, lari, wah cepat. Apakah tuh anak saat lari kencang lihat-lihat ada beling, ya, ada telotok, ada ada pagu payung? Enggak kepikiran. Langsung ngegas, wah. Naik pagar tetangga, bruk, pagarnya patah. Naik genteng orang, jeger loh. Gentengnya bolong 2. Sak, dapet tuh layangan. Senang luar biasa. Padahal layangannya robek setengah gitu. Tapi ada kepuasan hati. Itu dikatakan kerahkan seluruh potensi. Ya. Kerahkan seluruh potensi kita itu. Udkhulu fisilmi kafah. Itu dalilnya. Masuklah ke dalam Islam seluruhnya, totalitas. Jangan setengah-setengah. Iya. Anda tahu yang namanya Valentino Rossi. Kenapa dia menjadi orang hebat? Karena dia kerahkan tuh seluruh potensinya.
Kalau bisa jatuh-jatuh nggak apa-apa. Dan ketika dia melakukan racing yang luar biasa cepatnya, miring dan jatuh, apakah kapok? Enggak. Mengerahkan seluruh potensi. Betul tidak? Masya Allah. Baik, berikut yang terakhir, agar kita mendapatkan hadiah terindah akhir Ramadan adalah sabar dan tawakal dengan hasil. Sabar dan tawakal dengan hasil. Maka sabar kita harus memaksimalkan pelan-pelan dan tawakal diiringi dengan doa. Minta kepada Allah SWT yang terbaik untuk kita. Begitu ya. Nah, semoga hadiah terindah Ramadan ini kita dapatkan. Apa hari terakhir Ramadan itu? Lihat, kita khawatir mendapatkan slide berikutnya. Nabi mengatakan dalam slide berikutnya, Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, amat merugilah seseorang yang Ramadan masuk padanya, summan salakha, kemudian pergi Ramadan tersebut sebelum diampuni dosa-dosanya, qabla ayyughfar lahu. Kita khawatir Ramadan pulang, Ramadan meninggalkan kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka teman-teman yang dalam Allah, ayo kita maksimalkan Ramadan ini, mendapatkan yang terbaik. Hadiah akhir Ramadan adalah ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini saja kiranya. Kalau memang ada yang didialogkan, silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Zainal Mutakin yang telah memaparkan materinya untuk tetap semangat di akhir-akhir Ramadan ini walaupun tinggal beberapa hari. Dan mungkin jamaah ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk langsung boleh atau baik chatting juga boleh. Gimana jemaah? Jika tidak ada, mungkin masih pada malu-malu, masih pada puasa sepertinya ya, alhamdulillah. Baik Ustadz, mungkin ada aktivitas lainnya yang harus dijalankan, bisa kita tutup dengan doa Ustadz. Semoga insya Allah kita kabul untuk hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, ada berapa yang teman-teman yang hadir? Alhamdulillah Ustadz, ada 65 untuk saat ini, mungkin sebelumnya sudah ratusan yang hadir. Baik, kita doa, dimutkan semuanya, kita minta kepada Allah SWT, semoga Allah berkahkan Ramadan kita, dan kita berharap Ramadan yang terakhir ini Ramadan yang terbaik buat kita, gitu ya. Kalau memang ini Ramadan yang terakhir, semoga ini Ramadan yang terbaik buat kita semuanya. Ayo kita tundukkan hati. Ini di hari ke-27 Ramadan, semoga berkahnya sangat luar biasa banyak kepada kita semuanya. Semoga Allah akan keluarga kita juga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli insan salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arhamna warham walidayna warham auladana warham ummat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ilahana ya Rabbana, bersyukur kami pada Engkau ya Allah
Engkau masih memberikan hadiah terindah di bulan Ramadan ini. Karena Engkau masih melihat kami diri penuh dengan dosa, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, atas anugerah Ramadan datang kepada kami. Karena Engkau masih melihat kami miskin amal soleh. Belum cukup kami menghadap Engkau, ya Allah. Terlalu banyak dosa yang belum dimaafkan. Ilahana ya Rabbana, ampuni sebusuk apapun hati ini, ya Allah. Ampuni sekelam apapun pengalaman yang telah kami lakukan dahulu, ya Allah. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu tanpa ampunan-Mu, ya Allah. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu dari kami tanpa cinta dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Sayangi kami, ya Allah. Cintai kami, ya Rahman. Peluk kami, ya Allah. Berkahkan hidup kami, ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kepada siapa lagi, ya Allah, kami mohon ampun kecuali kepada Engkau, ya Rabbana. Tidak ada, ya Rabbana. Telah datang takdir-Mu yang sangat hebat, ya Allah. Pintu-pintu masih tertutup, pintu masalah tertutup, ya Allah. Namun jangan Engkau tutup pintu ampunan-Mu kepada kami, ya Allah. Jangan Engkau tutup pintu cinta-Mu, ya Allah. Jangan Engkau tutup pintu kasih sayang-Mu kepada kami, ya Rabbana. Rob, kami ingin pulang menghadap Engkau, bersih tanpa dosa, ya Allah. Berikan kami kelezatan taat, ya Allah. Berikan kami kelezatan istiqomah. Berikan kami kelezatan husnul khotimah, ya Allah. Wafatkan kami ketika kami sholat, ya Allah. Wafatkan kami ketika kami baca Quran, ya Allah. Wafatkan kami ketika kami beramal saleh, ya Rabbana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Hadirin, kita hadirkan wajah orang tua, wajah ayah bunda, wajah mama papa, wajah abi umi, wajah abah emak, wajah bunda, wajah papa. Hadirkan wajah ibu dahulu. Lihat wajah yang mengeriput tua, mamah yang lelah tertatih-tatih dalam melangkah. Rambut sudah beruban putih. Lihat wajahnya, pegang kulitnya, rasakan kehangatan. Sebutkan nama lengkapnya, sebutkan nama lengkapnya, sebutkan nama itu. Ilahana ya Rabbana, bersyukur kami kepada Engkau memiliki ibu penuh cinta dan kasih sayang. Ya Allah, ampuni dosa ibu, ya Allah, yang rahimnya terkoyak lantaran melahirkan anak. Ampuni dosa mama, ya Allah, yang darahnya bersimbah deras melahirkan putra-putri. Ampuni dosa umi, ya Allah, yang tangannya tak pernah merasa jijik membersihkan tubuh, membersihkan kotoran dari tubuh kami, ya Allah. Ampuni dosa emak, ya Allah, yang pelukannya menghangatkan, dekapan mesranya menghilangkan sejuta masalah. Dibelainya rambut kami, ya Allah, dipeluknya kepala kami. Hangat pelukannya, ya Allah. Ilahana ya Rabbana, muliakan ibu kami yang miskin, ya Allah. Angkat derajat kemuliaannya, ya Rabbana. Bahagiakan sisa umurnya. Jadikan setiap keringatnya menjadi tetesan mutiara surga-Mu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana ya Allah, masa kecil kami sering merepotkannya, masa kanak-kanak kami sering menyusahkannya, pernah melotot di hadapan ibu, pernah membentak dengan suara keras sampai hatinya dulu, sampai nangis dalam kamarnya. Bahkan ibu mengatakan, ya Allah nak, kau bentak ibu mau lebih sakit ketimbang aku melahirkanmu nak. Sakit saya, sakit. Untungnya ibu mengatakan, ya Allah, jaga anakku, ya Allah. Bahagiakan anakku, ya Allah. Jangan kau siksa anakku. Jangan kau azab anakku, ya Allah.
kami ridho ya Allah. Ibunya disakit, nggak apa-apa ya. Asal anaknya dijaga ya Allah. Satu saat ia mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Satu saat ia insaf ya Allah. Satu saat ia sadar ya Allah. Rob, jaga anakku ya Allah. Rupanya keburukan dibalas dengan kebaikan. Durhaka anak dibalas dengan cinta dan kasih sayang ibu tercinta. Ilah ada ya Rabbana, sehatkan ibu di kampung. Maafkan kami belum sempat datang pulang kampung. Sehatkan Ma ya Allah. Sampai lupa belum memberikan mukena untuk sholat Idul Fitri. Sampai lupa membelikan makanan untuk sahur dan berbukanya. Jaga ibu di kampung, sehatkan dia. Ibu yang telah wafat mendahului kami, ya Allah, lapangkan kuburnya, cahayakan kuburnya. Ini Ramadan-Mu ya Allah. Ini Ramadan-Mu ya Rabbana. Kami mohon kepada Engkau ya Allah. Jangan haramkan surga untuk Emak. Jangan haramkan surga untuk ibu, untuk mama, untuk bunda. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabbana, kami hadirkan wajah Papa, wajah Abah, wajah Bapak, wajah Abi. Bersyukur kami kepada Engkau ya Allah. Hadirnya seorang ayah menjadi tulang punggung hidup kami. Keringat bercucuran, terik matahari menyengat tubuh. Ayah kami petani kecil di kampung, tukang sayur di pasar, buruh lembur kuli bangunan. Kakinya bengkak berjalan puluhan kilometer. Pernah satu hari sakit di dalam kamarnya, terbungkus selimut tebal. Ibu bilang, nak, doakan bapak demam tinggi. Semoga besok bisa kerja, agar kamu bisa kuliah sayang, agar engkau bisa sekolah. Ya Allah ya Rabbana, titip salam rindu untuk ayah di kampung. Bahagiakan hatinya ya Allah. Engkau maha tahu ayah kami jikalau bergelimang maksiat dan dosa. Ampuni dosa-dosa ya Allah. Jikalau sering meninggalkan sholat, berikan kelubuk hatinya cahaya-Mu ya Rabbah. Rob, jaga bapak di kampung ya Allah. Sembuhkan dari sakit. Maafkan kami belum sempat berawat. Ayah yang telah wafat mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah, cahayakan kuburnya. Jangan haramkan surga untuknya. Ilahana ya Rabbana. Bahagiakan rumah tangga kami ya Allah. Solehkan anak-anak kami ya Allah. Kumpulkan kami di surga yang penuh dengan kenikmatan bersama anak-anak tercinta. Berikan kami kesabaran menghadapi mereka ya Allah. Berikan kami kesabaran menghadapi mereka. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz Zainal Muttaqin yang telah memimpin doa pada siang yang berkah ini. Semoga harapan kita semua Allah kabul di hari yang cerah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kami masih ada form kuesioner untuk perbaikan untuk saran-saran hari ini. Bisa untuk diisi form kuesioner, sudah saya isi di menu chat. Silakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi kuesionernya dan menginformasikan kembali, insya Allah kita masih ada acara halal bihalal 9 Juni 2020 dan masih ada 3 hari. Bapak Ibu semua rekan-rekan, yuk seperti kata Ustadz, Allahumma paksain kita masih bisa kuat, kita masih bisa mempunyai optimisme positif untuk bisa mendapatkan piala Lailatul Qadar, dan insya Allah kita bisa mengimplementasikan hasil Ramadan yang kita lalui ini di bulan-bulan lainnya. Jazakallah khair Ustaz Zainal Muttaqin, sehat selalu, salam sama keluarga, dan jazakallah khair kepada jamaah yang sudah hadir pada hari ini.
Dan kami mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan dan penyampaian kami dan dari pelayanan kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Sehat semua, insya Allah COVID-19 akan hilang dan kita bisa bersilaturahim kembali segera. Amin ya rabbal alamin. Afaminkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit ya. Terima kasih banyak semuanya. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz. Terima kasih semua. Pamit ya.